Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufal Fahmi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1C, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Dakwah, maka pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Dakwah. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Pada hakikat dakwah terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada sifat-sifat dasar dakwah, yang kedua fungsi dakwah, dan yang ketiga ada faktor hidayah dalam sistem dakwah. Yang pertama kita masuk ke sifat-sifat dasar dakwah. Apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama, dakwah bersifat fitrah kemanusiaan. Yang kedua, dakwah bersifat persuasif edukatif. Yang ketiga, dakwah bersifat pembahasan. Yang keempat, dakwah bersifat kasih sayang. Dan yang kelima, dakwah bersifat perdamaian. Dakwah bersifat fitrah kemanusiaan. Dakwah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dan fitrah ini tidak hanya berlaku kepada non-muslim. Kepada orang non-muslim, mereka diajak untuk menuju keimanan yang benar. Maka orang non-muslim akan diajak untuk kembali ke fitrahnya, yaitu ada agama Islam. Sedangkan kepada umat muslim sendiri, kita diajak untuk meningkatkan keimanan, kualitas keimanan kita. Fitrah adalah suci, yakni sifat manusia sejak lahir yang menjadikan secara kodrati untuk menerima kebenaran Islam. Al-Faruqi sendiri mendefinisikan dakwah sebagai ajakan atau panggilan kepada umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, dakwah bersifat persuasif edukatif. Dakwah bersifat persuasif dimaknai sebagai upaya untuk mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Jadi pada sifat ini tidak ada paksaan untuk menjalankan agama, ya. Sedangkan dakwah edukatif adalah selalu berusaha mendidik manusia ke jalan yang benar. Perlu diingat, seorang pendakwah mendidik tanpa memaksa. Jadi kita sebagai pendakwah mendidik manusia untuk kembali ke fitrahnya itu atas kemauan mereka sendiri, atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Ini jadi tidak ada pemaksaan. Dan ketika mereka menolak dakwah atau mencibir agama Islam, seorang pendakwah tidak boleh menghakimi dengan sikap atau tindakan yang tidak simpatik, karena itu akan menjadikan mereka malah lebih jauh dengan agama Islam. Maksudnya adalah jikalau mungkin seseorang tidak mau atau menolak dan malah mencibir agama Islam yang diajarkan oleh pendakwah atau kita ajarkan, maka kita tidak boleh menghakimi. Sebaliknya, kita harus bersifat lemah lembut dan kasih sayang kepada orang tersebut. Jikalau kita tidak simpatik, tidak bersikap yang seharusnya, maka orang itu akan lebih jauh dengan agama Islam. Yang selanjutnya, dakwah bersifat pembebasan. Dakwah bersifat pembebasan diartikan sebagai bentuk ajakan yang bisa dilakukan terhadap muslim maupun non-muslim, serta bentuk pembebasan akan menjadi pilihan umat bahwa tidak ada pemaksaan untuk harus menerima ajakan dakwah. Jadi dakwah di sini bersifat bebas atau pembebasan. Jadi tidak ada paksaan. Kebebasan atau al-hurriyah. Allah telah menegaskan untuk selalu mematuhi perintahnya melalui ajaran-ajaran dakwah. Jadi pada dasarnya Allah itu telah menegaskan untuk selalu mematuhi perintahnya melalui ajaran-ajaran dakwah yang disampaikan oleh pendakwah. Manusia bebas dari hal yang akan membawanya ke jalan yang salah maupun jalan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, dakwah bersifat kasih sayang.
Di sini dakwah dinilai memiliki sifat sabar dan lemah lembut, yaitu dengan berdakwah dengan bahasa yang halus dan tidak kasar. Tidak boleh mencemooh. Jadi pendakwah itu harus berdakwah dengan cara yang lemah lembut, tidak boleh mencemooh, tidak boleh menghina, dan harus dengan bahasa yang sopan dan santun. Sikap saling menghormati dan menghargai akan timbul dengan rasa saling mengasihi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala itu manusia tidak ada perbedaan selain dilihat dari keimanan. Seorang pendakwah harus menyampaikan pesan dakwahnya dengan kasih sayang, tidak memaksa hingga memaki ketika ada yang menolak ajakannya, sehingga mereka akan lebih tertarik untuk mengikuti ajaran Islam dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh pendakwah. Jadi ketertarikan seorang non-muslim atau mungkin orang yang akan kita ajarkan untuk kembali ke fitrahnya atau kita dakwai itu akan melihat kepada sikap seorang pendakwah atau sikap kita sebagai seorang pendakwah. Apakah sikap kita itu suka memaki, suka menghina suku atau ras atau mungkin agama yang lain, ataukah kita justru berdakwah dengan kasih sayang lemah lembut. Jadi di sini tergantung kepada pendakwah itu sendiri untuk mengajak kepada agama Islam. Jadi kita diharuskan untuk memiliki sikap yang lemah lembut, tidak kasar, dengan bahasa yang halus. Jadi, seperti itu. Yang selanjutnya, dakwah bersifat kedamaian. Setiap orang memiliki pendakwah yang membawa ajaran yang sama, yakni perdamaian. Jadi setiap pendakwah itu sama, yaitu mengajak kepada perdamaian, tidak mengajak kepada kerusuhan. Sehingga setiap ajakan atau berdakwah akan memiliki alur perdamaian, sehingga dakwah bersifat damai yang mana memiliki sifat yang tenang dan aman. Dakwah ini juga mengantarkan umat menjadi umat yang berakhlak dan membentuk kedamaian alam semesta. Dalam Al-Quran, dakwah yang merupakan bentuk usaha yang meratakan rahmat bagi seluruh umat dengan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmatan lil alamin kepada seluruh umat, khususnya manusia dari jenis dan agama. Jadi di sini Islam itu mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kedamaian dan juga menghantarkan umat menjadi umat yang berakhlak dan membentuk kedamaian alam semesta. Menuju pembahasan yang kedua, yaitu adalah fungsi dakwah. Yang pertama, fungsi dakwah terdapat 4. Nah, menurut ajaran Islam, yang pertama menegaskan mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta. Fungsi utama dakwah Islam adalah memberikan penjelasan atau pemahaman kepada seseorang yang kita dakwai bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dan kita itu diharuskan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mengubah perilaku manusia. Perubahan akan perilaku manusia dari perilaku jahiliyah menuju perilaku Islami. Untuk itu tugas pendakwah untuk mengembalikan perilaku manusia agar kembali kepada fitrah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berperilaku baik. Jadi di sini kita ditugaskan sebagai pendakwah untuk mengubah perilaku manusia. Tetapi ada dalil yang mengatakan wallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah sifat hambanya kecuali hamba itu mau berusaha untuk merubah sifatnya sendiri. Jadi kita sebagai pendakwah itu ditugaskan untuk memberi arahan untuk mengubah perilaku seorang yang kita dakwahi. Jadi seperti itu.
Yang ketiga, membangun peradaban manusia sesuai ajaran Islam. Sasaran dakwah tidak hanya individu. Jadi sasaran seorang pendakwah itu tidak hanya perseorangan atau individual, namun juga masyarakat, jadi umum. Sidi Ghazalbah menjelaskan, masyarakat terwujud melalui hubungan rohaniah yang disampaikan oleh bahasa. Dengan bahasa, seseorang pribadi dalam menyampaikan pikiran, perasaan, pengalaman, hingga keinginan pribadi lain, sehingga menimbulkan ide untuk membentuk kebudayaan. Dan yang keempat adalah menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sangat penting sekali. Dalam pergaulan sosial tidak dipungkiri adanya gesekan, benturan, dan konflik antar sesama, termasuk di dalamnya berbuat jahat atau baik sebagai pondasi kehidupan dari setiap individu. Untuk perlu ditegakkan proses amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai aturan-aturan yang dianjurkan oleh Islam. Jadi sebagai pendakwah juga di sini kita ditugaskan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak seseorang kepada kebaikan, dan jika mereka melakukan kesalahan maka kita tegur, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Jadi kita ditugaskan di situ untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, faktor hidayah dalam sistem dakwah. Yang pertama ada hidayah ilham. Terbentuk sejak kita dilahirkan, kita dituntun Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan kita. Di hidayah ilham itu adalah hidayah ilham terbentuk sejak kita dilahirkan. Jadi kita dituntun Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhan manusia? Banyak kebutuhan manusia itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada hidayah panca indera. Jadi kita di dunia ini diberi panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur. Dan Allah menuntun kita sebagai makhluk untuk dapat mengenali dunia dan sekelilingnya melalui panca indera. Itu adalah sebagai rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita semua, yakni panca indera. Yang ketiga ada hidayah akal atau hidayah al-aql. Sebagai makhluk Allah yang diberi kesempurnaan, salah satunya yakni akal. Akal itu adalah termasuk hidayah. Karena apa? Karena manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah yang dikaruniai akal. Beda dengan hewan dan juga beda dengan tumbuh-tumbuhan. Dan yang keempat, hidayah agama dan syariat, al-adyan wa syari'. Akal terbatas akan pikiran tentang makna hidup, namun ketika manusia memperdalam akalnya dan menemukan penguasa alam, dia akan menemukan semua jawaban atas pikirannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita dituntun untuk memperluas pengetahuan kita, untuk belajar lebih dalam lagi, dan kita juga dituntun untuk menemukan penguasa alam. Kita dituntun untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melakukan dua ini, kita diajarkan tentang makna hidup, memperdalam akal dan menemukan penguasa alam, maka kita akan menemukan semua jawaban atas pikiran kita. Di mana Allah? Allah itu siapa? Kita akan menemukannya jika kita melakukan poin yang nomor 4. Yang kelima yaitu adalah hidayah pertolongan, al-ma'unah wa taufiq. Hidayah mutlak min Allah Subhanahu wa taala dan hanya dari Allah. Jadi hidayah itu tidak datang dari manusia, hidayah tidak datang dari nabi, tetapi hidayah itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya darinya kita bisa mendapatkan hidayah. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.